Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Salvara Purwanto, NRP 2324600056. Saya dari kelas 1D4 Teknik Elektroindustri B. Sini saya akan mempresentasikan perbaikan UAS. Nah, ini struktur dari komponen-komponen MOSFET dan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Dari struktur MOSFET itu ada penguras, ada kaki gate, ada substrat, ada SI02 dan ada sumber. Dan tersebut ini ada definisinya masing-masing. Dan dari substrat itu kayak body gitu. Terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P dan tipe N lagi. Dan untuk menguras atau terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDD. Dan untuk source, terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Dan untuk gate, terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET tersebut. Dan untuk simbolnya yaitu yang D ini drain, yang G kaki gate, yang S ini source. Dan cara menyalakan sebuah MOSFET dan untuk mengaruhi nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Gimana sih caranya menyalakan MOSFET itu? Yakni cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan suplai VDD dengan polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain tersebut di sini, dan polaritas minusnya dihubungkan ke kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar, dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply, di mana polaritas plus dihubungkan dengan kaki gate dan polaritas min dihubungkan dengan kaki source. Dan nilai VGS harus melebihi threshold VGS tersebut dari MOSFET tersebut, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max arus drain, ada yang disebut ID, dan vote karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun vote itu berupa sinyal kotak periodik tersebut. Nah, ini pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Untuk pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dan dari MOSFET tersebut akan menimbulkannya duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET tersebut. Jika waktu high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan vote yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average, rata-rata arus drain, dan vote, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain ini dan vote dari MOSFET tersebut. Nah, ini karakteristik lengkung konduktansi. Karakteristik lengkung konduktansi itu ada ID on, ada VGS atau AM, VGS on. Nah, gimana cara menyalakan sebuah SCR? Nah, untuk menyalakan sebuah SCR dikasih tegangan suplai pada kaki anoda plus dan kaki katoda minus. Serta jangan lupa menambahkan tahanan R untuk pembatas arus. Suplai ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover ini. SCR ini akan menyala jika TOV melampaui nilai
breakover ini tersebut. Nah, ini gambarnya SCR, cara jalannya SCR gimana. Dan lanjutannya, jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut, secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut agar tidak cepat rusak dengan cara memberi arus gate untuk membantu dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar agar tidak cepat rusak. Dan ini ada latching current dan holding current. Dari penjelasan ini 10% dari arus e-gate sampai dengan 10% dari arus SCR merupakan time gate. 10% dari arus SCR atau IT sampai dengan 90% dari arus SCR atau IT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Jadi ini penjelasan dari untuk menyalakan SCR seperti ini. Dan untuk latching current dan holding current, latching current itu merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Sedangkan holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika ia menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Ketika SCR sudah dalam keadaan on karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction tersebut. Nah, ini penjelasan dari latching current, yaitu ini. Jadi hubungan dari IL dan IH, yaitu jika kita menurunkan nilai TOV pada MOSFET, maka nilai IL turun hingga batas kritisnya dari MOSFET. Batas kritisnya yaitu IH. IH itu holding current tersebut. Nah, ini untuk mencari arus besar arus untuk metode Thevenin. Soal satu, pendekatan satu yaitu VD-nya sama dengan 0. Dan untuk mencari RTH-nya, RTH itu rumusnya ini 2K kali 2K dibagi 2K plus 2K sama dengan 1 kilo ohm. Dan untuk VTH 2K per 2K plus 2K dikali 20 sama dengan ketemunya 10 volt. Dan untuk disederhanakan yaitu ID sama dengan VTH dikurangi VD dibagi resistor total ID, ketemunya ID sama dengan VDH 10 dikurangi VD sama dengan 0 per R totalnya 1K tambah 2K sama dengan ketemunya 3,33 miliampere. Dan untuk pendekatan 2 ketemunya VD sama dengan 0,7. Dan untuk mencari RTH-nya dan VTH-nya, untuk RTH-nya 2K kali 2K per 2K plus 2K ketemunya 1 kilo ohm. Dan untuk mencari VTH-nya 2K per 2K plus 2K dikali 20 dan sama dengan 10 volt. Dan untuk penyederhanaannya ID sama dengan VTH dikurangi VD per resistor total ID, ketemunya ID sama dengan VTH nya 10 dikurangi VD nya tadi kembali 0,7 dibagi resistor totalnya yaitu 1K ditambah 2K ketemunya 3,1 miliampere. Dan untuk pendekatan 3 yang terakhir
VD sama dengan ketemu 0,7 dan R bulk ini sama dengan 5. Dan untuk mencari RTH dan VTH-nya sama seperti pendekatan 1 dan pendekatan 2. 2K kali 2K per 2K plus 2K sama dengan 1 kilo ohm. Dan untuk nyari VTH 2K per 2K plus 2K kali 20 sama dengan 10 volt. Dan untuk menyederhanakannya, untuk mencari ID VTH dikurangi VD per resistor total. Dan untuk ID VTH 10 dan VD-nya tetap 0,7. Untuk resistor totalnya yaitu 1K dari RTH ini ditambah 2K dan ditambah 5 karena kan ada airbag ini tadi tersebut, dan hasilnya 3,094 mA. Dan terima kasih. Sekian yang saya sudah sampaikan, mohon maaf ada salah kata dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Ramadhani dari PENS 2024 dengan NRP 2324600057 dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri B. Sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan UAS dari mata kuliah bahan dan komponen listrik. Soal yang pertama yakni gambarkan dari sebuah komponen thermostat serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk strukturnya sendiri terdiri dari penguras atau yang disebut dengan drain, substrat, sumber, SI02, dan gate. Untuk penjelasannya sendiri, kita akan dari gate. Nah, gate itu merupakan terminal yang mengontrol aliran arus dari sumber atau ke channel atau saluran. Gate dilapisi oleh Si02 atau oksida silikon yang merupakan bahan isolator bahan isolator. Nah, lapisan ini juga berfungsi untuk mencegah arus mengalir secara langsung antara gate dan saluran serta memungkinkan pengendalian saluran melalui medan listrik. Untuk fungsi SiO2 ini merupakan lapisan bagian isolasi oksida yang terletak di antara gate dan substrat sumber ini. Lapisan ini adalah kunci teknologi MOS karena memungkinkan kontrol medan listrik yang presisi pada channel tanpa adanya arus gate. Lapisan ini menyebabkan arus gate hampir nol yang membuat MOSFET sangat hemat daya. Medan listrik dari V-gate adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan saluran. Untuk yang penjelasan substrat atau sumber ini, substrat yakni substrat merupakan bagian dari MOSFET yang umumnya terbuat dari silikon tipe P atau MOSFET N-channel. Dari silikon tipe N ini atau MOSFET P-channel, substrat dapat mengatur doping tegangan pada bodi yang mengoptimalkan MOSFET seperti memperbaiki stabilitas tegangan ambang dan mengurangi konsumsi daya. Untuk drain atau penguras, yang disebut dengan penguras, merupakan terminal tempat arus keluar dari channel. Dalam mode peningkatan aliran arus dari sumber drain hanya terjadi jika terdapat tegangan positif pada gate untuk mendapatkan saluran penghantar bersama dengan source. Drain membentuk jalur utama untuk arus MOSFET. Tegangan antara drain dan source mengontrol mode operasi transistor seperti top, linear, dan atau saturasi. Untuk penjelasan sumber atau source sendiri merupakan terminal tempat aliran arus masuk ke channel. Pada MOSFET tipe N, arus terdiri dari elektron sebagai pembawa muatan mayoritas. Aliran arus dalam MOSFET dimulai dari source ke drain melalui channel bergantung pada V-gate dan drain. Nah, ini merupakan contoh dari simbolnya. Di sini
Jika dibagi menjadi tiga, ada gate, ada drain, dan ada source. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 1B merupakan jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Oke, cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas positifnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas negatifnya dihubungkan dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas positif dihubungkan pada kaki gate dan polaritas negatif dihubungkan pada kaki source. Dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain atau ID dan Vout atau tegangan outputnya. Karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun tegangan outputnya itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Nah, untuk gambarnya VDD terletak pada bagian sini dan VGS terletak pada bagian sini. Untuk soal nomor C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD, VGS, dan VGS. Kita gambarkan karakteristik lengkung konduktansinya. Oke. Untuk penjelasannya, pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle ini dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time hack-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout juga yang besar. Jadi rata-rata itu mempengaruhi nilai arus drain dan tegangan outputnya. Dimana kalau rata-rata arus drainnya tinggi, maka tegangan outputnya juga akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan oleh besar kecilnya nilai VGS, dan pengaruh VGS ini sangat berpengaruh sekali. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan tegangan output, sedangkan VDD terhadap nilai max dan arus drain dan tegangan output dari MOSFET. Jadi untuk VGS sendiri kesimpulannya dia berpengaruh pada average dan rata-rata arus drain, sedangkan VDD terhadap nilai max-nya terhadap arus drain dan tegangan output dari MOSFET. Nah, ini merupakan karakteristik dari lengkung konduktansinya. Nah, untuk penjelasannya, hubungan VGS pada ID maupun output, nilai VGS pada ID maupun tegangan output berhubungan satu sama lain karena VGS merupakan parameter arus yang mengalir antara kaki drain atau ID dan source pada MOSFET. Semakin tinggi nilai VGS, semakin besar pula ID, sehingga VGS-nya berbanding lurus dengan nilai ID. Nilai ID yang besar akan menghasilkan tegangan output menjadi lebih kecil. Jadi VGS lebih besar daripada VTH. Nomor 2, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, yakni kasih tegangan supply pada kaki anoda plus dan kaki katoda minus. Serta jangan lupa menambahkan tahanan R untuk pembatas arus. Supply ini biasa kita sebut dengan TOP. Jadi supply-nya itu disebut dengan TOP. Alasannya dikarenakan TOP sendiri belum tentu sama dengan nilai PAK. Jadi TOP itu tidak sama dengan PAK. Karena PAK sendiri itu merupakan bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. Breakover yang terletak pada bagian sini. SCR ini akan menyala jika TOP sudah melampaui nilai breakover. Jadi TOP akan menyala jika sudah melampaui breakover.
Untuk gambarnya seperti ini. Untuk lanjutannya, jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TUV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Jadi, kalau misal kita walaupun sudah disambungin sama kaki anoda dan katoda, namun nilai TUV-nya kurang dari breakover atau nilai yang diinginkan, maka SCR-nya tidak akan menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus, karena tidak menyala, jika kita akan memaksakan metode tersebut, akan menyebabkan SCR itu akan rusak. Dan solusi dari permasalahannya, yakni dengan cara memberikan arus gate untuk membantu dengan pemberian arus gate ini nilai TOP yang kita berikan tidak terlalu besar. Jadi, supaya SCR ini tidak cepat rusak, untuk pemberian solusinya kita akan memberikan arus gate. Dengan pemberian arus gate ini, nilai TOP yang kita berikan agar tidak terlalu besar. Nah, untuk soal nomor 2B, ceritakan bagaimana kaitan target tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan arus gate, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Oke, jadi kita akan membahas tentang alasannya. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOP dengan bantuan arus gate, tindakan kita terhadap arus gate dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Nah, untuk soal nomor 2C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR, jelaskan apa yang dimaksud dengan latching current dan holding current. Untuk penjelasannya, 10% dari arus gate ini sampai dengan 10% arus SCR atau IT merupakan time gate atau TG. Dan untuk 10% dari arus SCR atau IT sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Untuk penjelasan latching current dan holding current ini, latching current merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOP yang berbanding lurus. Sedangkan holding current merupakan kondisi kritis arus berpadasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOP, maka SCR akan off. Jadi di dalam latching current dan holding current itu dalam keadaan sama-sama SCR masih dalam keadaan menyala. Namun dalam perbedaan ini yakni dipengaruhi oleh nilai TOP, di mana kalau latching current itu nilai TOP-nya berbanding lurus. Sedangkan kalau holding current nilai TOP-nya akan menjadi off, akan jadi lebih turun. Berbalik dengan latching current. Soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A pendekatan 1, B pendekatan 2 dengan lutut 0,7 volt, C pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan R book 5 ohm. Kita akan membahas soal yang 3 terlebih dahulu, yakni pendekatan 1, di mana pendekatan 1 ini kita akan misalkan VD sebagai 0. Dari rangkaian sudah diketahui bahwa nilai VIN, nilai tegangannya di sini. Ini diketahui sebagai 20 ohm. Terus untuk resistornya semuanya 2000. Dan ketika kita akan mengubah di bagian RTH, di sini kita akan anggap ini tidak ada, karena dia dialiri dengan dioda. Jadi kita akan menghitung nilai 2000 resistor yang ini dan resistor yang di sini. Dengan cara kita akan dengan cara paralel dulu, 2000 dikali 2000, 2000 ditambah 2000 akan menghasilkan angka 1000.
Sedangkan PTH-nya kita cari dari 2000 ini, dibagi 2000 ditambah 2000 dikali 20 terdapat dari tegangannya. Sehingga akan menghasilkan nilai 10 volt. Nah, cara penyederhanaannya mungkin bisa lebih ke sini lagi. Setelah sudah dihitung ini, kita akan langsung ke cara yang ketiga ini. Untuk mencari pendekatan satunya, yakni ID-nya. Harus drain-nya. Nah, untuk ini langsung aja kita langsung seri dengan arus tadi yang sudah kita hitung, yakni 1000 ini. Nah, yang ini di RTH sini. Nah, untuk penghitungnya yakni PTH dari ini yang kita hitung tadi 10, karena dia pendekatan 1, jadi kita asumsikan sebagai nilai 0 dibagi R total. R totalnya kita jumlah dari arus 2000 ini dan RTH yang tadi kita sudah hitung di sini. Nah, 10 dibagi 3000 sama dengan 0,33 ampere. Jadi kita akan ubah di miliampere sehingga akan menghasilkan nilai 3,33 miliampere. Nah, ini merupakan contoh soal nomor 2, yakni pendekatan 2 dengan tegangan 0,7 volt. Nah, untuk pendekatan bedanya itu pendekatan 1 dan pendekatan 2, yakni kita hanya menambahkan VD. VD di sini karena sudah diketahui 0,7 volt. Untuk caranya tetap sama, tapi kita hanya berubah di bagian ID. Nah, ini bagian ini udah sama semua, kita hanya berubah di bagian ini. Kalau tadi pendekatan 1 kita misalkan 0, di bagian pendekatan 2 ini, PD-nya kita akan ganti dengan 0,7. Jadi, hasilnya yang sudah kita hitung akan menggunakan 10 dikurangi 0,7 dibagi 3000. Dan akan menghasilkan 3,1 miliampere. Nah, untuk nomor 3C dengan pendekatan 0,7 dan ditambah dengan L-group 5 ohm. Ini sama halnya seperti pendekatan 2, hanya saja ditambah dengan R-group 5 ohm. Nah, untuk R-group-nya ini akan berpengaruh pada R total. Jadi, kita akan hitung seperti pendekatan 1 lagi tadi dan pendekatan 2. Namun, di sini bedanya kita akan pada R total. R total karena di sini ditambah dengan R-group-nya yakni 5 ohm. Jadi 10 dikurangi 0,7 dibagi 3005 akan menghasilkan nilai 3,094. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arya Pratama, NRP 23246058 dari D4 Teknik Elektro Industri B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahan dan komponen listrik, perbaikan was. Yang pertama adalah gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian dan gambarkan simbolnya. Nah, sudah saya lampirkan di sini ada dua gambar, yaitu struktur dan simbol. Kita akan membahas simbol terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat simbol MOSFET ini sendiri memiliki 3 kaki, yaitu yang paling atas drain, yang paling bawah short, dan yang paling kiri ini gitu gate yang memiliki simbol berputus-putus. Kita pindah gambar di sebelah kiri, yaitu struktur. Struktur MOSFET ini memiliki 3 kaki dan body substrat. Kaki pertama penguras atau drain, yang paling bawah ini sumber atau short, dan yang paling kiri gate. Gate ini berfungsi untuk memicu aliran dari sumber ke penguras. Kita bahas yang paling atas dulu, yaitu drain. Drain ini adalah terminal tempat arus keluar dari MOSFET, dan yang paling bawah short, terminal tempat untuk masuk ke dalam MOSFET. Dan yang paling terakhir adalah gate. Kaki gate terminal yang mengontrol aliran arus antara short dan drain. Tegangan yang diterapkan pada gate akan mengatur pembentukan saluran antara short dan drain, sehingga aliran arus bisa mengalir. Dan substrat ini merupakan bahan silikon yang digunakan sebagai landasan untuk kaki drain short dan gate dengan memasang NPN.
Selanjutnya yang B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Di sini bisa kita lihat ada sebuah rangkaian yang berisi MOSFET. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas min dihubungkan dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate dan polaritas min dihubungkan pada kaki source. Dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS sambang dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain atau ID dan VOT karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun VOT itu berupa sinyal kotak atau periodik. Berikutnya yang dijelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduksinya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET nantinya proses menyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan Dadi cycle, di mana Dadi cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan VOT yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh kecilnya nilai VGS. VGS itu di sebelah kiri dari rangkaian ini. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan VOT, sedangkan VDD yang di sebelah kanan ini terhadap nilai max dari arus drain dan VOT dari MOSFET. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwasannya ada bentuk gambar dari karakteristik lengkung konduktansi, di mana VGS akan menyala jika memberi tegangan yang melebihi threshold voltage-nya untuk kaki drain dan short bisa mengalir. Selanjutnya 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Di sini bisa kita lihat sebelah kanan adalah karakteristik arus tegangan dari SCR. Maaf ke slide. Untuk menyalakan sebuah SCR, kasih tegangan supply pada kaki anoda plus dan kaki katoda min, serta jangan lupa menambahkan tahanan R. Untuk pembatasan arus, supply ini bisa kita sebut dengan TOV karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. Jadi VAK ini jadi supply ini biasa kita sebut dengan TOV karena TOV sendiri belum tentu VAK. Jadi TOV itu belum tentu VAK, namun VAK sendiri ini bergantung pada karakteristik yang disebut BO atau breakover. SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakovernya. Jadi jika TOV itu sudah melampaui BO-nya, maka SCR itu akan menyala. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate atau IG untuk membantu. Dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Jadi dengan pemberian IG nilai TOV yang kita berikan itu tidak akan terlalu besar. Jadi intinya kalau kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, terus nilai TOV-nya itu kurang dari breakover,
maka SCR ini tidak akan menyala. Tapi kalau kita dipaksa menggunakan metode seperti ini, SCR akan rusak. Oke, selanjutnya ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Ketika SCR sudah di dalam keadaan on karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Di sini di sebelah kanan ini sudah saya tampilkan ada gambar karakteristik penyalaan pada SCR. Untuk 10% dari arus gate atau IG sampai dengan 10% dari arus SCR merupakan time gate. 10% dari arus SCR ini sampai dengan 90% SCR arus merupakan TR. Total keseluruhan ini untuk kebutuhan agar SCR menyala. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan dari latching current dan holding current. Yang pertama kita bahas latching current. Pada dasarnya latching current ini merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Sebaliknya holding current ini merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Jadi intinya dari dua ini adalah nilai latching current ini dipengaruhi oleh nilai TOV yang berbanding lurus. Kalau yang holding current ini ketika kondisi kritis arus perbatasan SCR masih dalam keadaan on, ketika menurunkan nilai TOV maka SCR ini akan mati. Selanjutnya nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Mengapa kita untuk mencari besar arus yang mengalir pada dioda menggunakan metode Thevenin? Karena pada dasarnya metode Thevenin ini itu adalah menyederhanakan rangkaian yang rumit menjadi sederhana. Seperti kita lihat pada contoh soal di bawah ini, kita bisa lihat kalau rangkaian ini terlalu rumit untuk dikerjakan, maka kita akan menyederhanakan menjadi seperti ini. Sebelum itu kita baca dulu soal A pendekatan 1 ini. Seperti yang kita ketahui, VD ini adalah nilai VD ini sama dengan 0 adalah nilai dari tegangan dioda. Kita anggap adalah 0. Setelah itu langkah pertama kita cari tahanan Thevenin dengan cara mensortkan dari sumber tegangan ini dan rangkaian pada rangkaian di sini dianggap hilang, jadi resistor ini di paralel hingga kita perlu 1 kilo ohm. Seperti ini kita mencari RTH, kita memparalel semua hambatannya 2K kali 2K bagi 2K plus 2K, didapatkanlah 1 kilo ohm. Selanjutnya yakni mencari nilai VTH dengan cara pembagi tegangan. Seperti yang kita lihat ini, VTH di sini 2K dibagi 2K
plus 2K kali 20 dan didapatkanlah 10 volt atau 10 tegangan Thevenin. Jika kita sudah menemukan nilai RTH dan VTH, kita akan menentukan rangkaian penyederhanaannya dengan nilai RTH yang diseri dengan resistor dan dioda. Kita bisa lihat di sini kita mendapatkan nilai RTH 1K dan VTH di sini adalah 10 volt. Dan kita seri dengan hambatan resistor 2 kilo ohm dan kita seri juga dengan dioda. Mencari nilai arus dioda dengan rumus tegangan Thevenin dikurangi tegangan dioda dibagi hambatan total sama dengan tegangan Thevenin kita sudah dapatkan nilai 10 dikurangi tegangan dioda 0 dibagi hambatan total yaitu 1K plus 2K dan diperolehlah nilai 3,33 mA. Selanjutnya nomor 2, sama seperti pendekatan 1, kita mencari nilai RTH dan VTH juga dengan tegangan lutut 0,7. Kita bisa baca soal di sini pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7. Pada pendekatan 2 ini kita mencari arus dari dioda itu sendiri. Kita sudah mengetahui di sini bahwasannya nilai dari tegangan dioda adalah 0,7 sesuai dengan soal B di atas ini. Sama seperti yang tadi, ini juga kita paralel RTH-nya kita dapatkan 1 kilo ohm 10 volt VTH, dan di sini juga sama seperti pendekatan 1. Cuma bedanya di sini tuh tegangan diodanya kita ganti 0,7. Oke, selanjutnya nomor C, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan airbag 5 ohm. Bisa kita lihat di sini bahwasannya sesuai dengan soal di atas, kita sudah mengetahui tegangan dioda sama dengan 0,7, airbag 5 ohm, dan seperti halnya di sini sama dengan pendekatan 1 dan 2 dengan cara mencari nilai hambatan Thevenin yakni 2 kilo ohm diparalel dengan 2 kilo ohm diperolehlah 1 kilo ohm, dan VTH dengan membagi tegangan diperoleh 10 volt. Pada hambatan total ini kita menambahkan 5 ohm pada rangkaian yang diseri. Jadi di sini kita bisa lihat VTH 10 min VD 0,7 dibagi 1K plus 2K plus 5 ohm. 1K dan plus 2K ini adalah hambatan, diperoleh 3,094 mA. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ijaz Faizi dari kelas 1 D4 Teknik Elektro Industri B dengan NRP 2324600059. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban dari perbaikan UAS saya. Untuk nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk struktur sendiri dapat kita lihat MOSFET itu konduktor tipe N, kemudian disambung konduktor tipe P, dan disambung lagi dengan tipe N, yang memiliki 3 kaki. Yang pertama, source, kemudian gate, dan drain. Untuk source sendiri, merupakan terminal tempat arus masuk ke dalam MOSFET. Kemudian, terminal drain atau penguras, yaitu tempat arus keluar dari MOSFET. Kemudian gate sendiri merupakan terminal yang mengontrol aliran arus antara source dan drain. Kemudian untuk simbolnya sendiri, MOSFET mempunyai ciri khas, yaitu kaki green
itu merupakan garis putus-putus. Kemudian ini adalah kaki source dan ini kaki dari drain. Untuk nomor 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan suplai VDD di mana polaritas positifnya berada di dan terhubung dengan kaki drain dan polaritas negatifnya dihubungkan dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar. Dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan suplai di mana polaritas positifnya dihubungkan pada kaki gate dan polaritas negatifnya dihubungkan pada kaki source. Dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain dan Vout, karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun arus out itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Kemudian yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkungan transkonduktansinya. Untuk pemberian VGS akan menyalakan MOSFET nantinya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET, yang nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain atau Vout dari sebuah MOSFET tersebut. Kemudian untuk lengkungannya dapat kita lihat jika kita memberikan sebuah tegangan yang melebihi dari nilai VGS on atau VGS ambang, maka ia akan naik. Untuk nomor 2 yang A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR. Kemudian gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kita memberikan tegangan supply pada kaki anoda yang positif dan kaki katoda, serta jangan lupa menambahkan tahanan R untuk pembatas arus. Supply ini biasa kita sebut dengan TOV karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakover-nya. Kemudian di sini ada karakteristiknya, di mana ini merupakan untuk horizontalnya ialah VAK, dan kemudian untuk yang vertikalnya arus dari anoda. Nah, ini ketika diberikan sebuah tegangan, maka tegangan breakover-nya jika melebihi untuk tegangan VAK sendiri itu bergantung pada karakteristik tegangan dari breakover-nya, yaitu ini. Nah, jika sudah diberikan tegangan melebihi dari breakover-nya, maka tegangan tersebut akan naik. Kemudian, ketika tegangannya tersebut turun nilainya, maka ini merupakan tegangan mundur maksimumnya. Jika sedikit saja turun kembali, maka dia akan nol. Nah, maka hasil dari pengukuran tersebut akan nol.
Kemudian, jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut, secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate untuk membantu. Dengan pemberian IG ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Kemudian yang C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Untuk penjalan tersebut, 10% dari arus gate. 10% dari arus gate, ini arus gate, 10% dari arus gate, sampai dengan 10% dari arus RCR, yaitu yang ini, merupakan time gate. Ini merupakan time gate. Kemudian 10% dari arus SCR sampai dengan 90% dari arus SCR merupakan TR. Kemudian total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan sebuah SCR. Kemudian yang B, ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya, supaya terhindar dari losses pada junction. Untuk yang C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud dengan latching current dan holding current. Latching current sendiri merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Kemudian holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Jika hubungan dari latching current dan holding current, yaitu jika kita menurunkan nilai TOV pada MOSFET, maka nilai latching current turun hingga batas kritisnya dari MOSFET. Dan batas kritisnya itu yaitu holding current. Kemudian nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk yang pertama yang A, pendekatan 1, kemudian yang B, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, kemudian yang C, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan erbu 5 ohm. Untuk yang pertama, pendekatan pertama dengan input tegangan VD sama dengan 0, kita pertama-tama untuk mencari RTH-nya, yaitu dengan mensortkan sumber tegangan dan juga menghilangkan resistor yang ada di sini dan juga dari dioda ini. Kemudian kita mendapatkan penyederhanaan seperti ini, dan untuk rumusnya sendiri 2K dikalikan 2K kemudian per 2K plus 2K, yaitu merupakan di paralel sehingga mendapatkan nilai 1 kilo ohm. 1 k ohm. Kemudian untuk nilai VTA juga sama, yang membedakan yaitu rumusnya sendiri, yaitu 2K per 2K tambah 2K, kemudian dikalikan dengan 20, yang sama dengan 10 volt. Nah, kemudian kita mendapatkan penyederhanaan, dan kemudian ini adalah arus dari drain, yang rumusnya VTH dikurang VD per R total. Dengan nilai VTH 10 dikurangi nilai VD yaitu 0 per 1K plus 2K, itu merupakan nilai R totalnya, dan kemudian mendapatkan hasil 3,33 mA. Kemudian untuk yang 2, dengan tegangan lututnya 0,7. Sama dengan yang pertama, kita awal-awal mencari nilai RTH-nya, yang dengan mensortkan sumber, kemudian menghilangkan dari rangkaian dioda, kemudian resistor yang ada di sini. Kemudian didapatkanlah rangkaian seperti ini.
Kemudian kita hitung kembali RTH dan VTH-nya dengan hasil yang sama, 1000 ohm itu untuk nilai RTH, kemudian VTH-nya 10 volt. Kemudian didapatkan penyederhanaan rangkaian seperti ini. Yang nilai ID arus drain itu didapatlah 3,1 mA setelah kita menginputkan nilai-nilai tersebut. Kemudian untuk yang nomor 3, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan tahanan bulb yaitu 5 ohm. Kita mula-mula juga mencari RTH-nya. Sama seperti yang tadi, kita mensortkan dari tegangan sumber, kemudian menghilangkan dioda, resistor 2000, kemudian dari tahanan airbook-nya sendiri. Dengan mendapatkan RTH sendiri mendapatkan nilai 1000 ohm, kemudian VTH-nya juga 10 volt. Dengan ini didapatkan rangkaian penyederhanaannya. Ini RTH setelah kita hitung, kita dapatkan, kemudian ini airbook-nya kita tambahkan di sini, sesuai dengan soal. Dan didapatkanlah hasil dengan rumus ID sama dengan VTH dikurangi VD per R total, yaitu dengan nilai VTH 10 dikurangi VD atau tegangan lututnya 0,7, kemudian dibagi oleh tegangan total, tahanan totalnya. Itu 1000 ditambah 2000 ditambah 5, dan diperoleh hasil 3,94 mA. Cukup segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kirani Azhara Ramadhani dengan NRP 23246060. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan UAS bahan dan komponen listrik. Yang pertama yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagiannya dan gambarkan simbolnya. Nah, kali ini di sini terdapat simbol MOSFET yang terdiri dari 3 kaki yaitu drain, gate, dan source. Nah, gate sendiri garisnya putus-putus, dan di sini terdapat struktur yaitu penguras, substrat, sumber, gate, dan silikon. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Dari penguras atau drain. Penguras sendiri yaitu berfungsi sebagai titik keluarnya arus listrik yang mengalir dari source melalui kanal yang terbentuk ketika tegangan gate diterapkan. Sedangkan substrat yaitu lapisan dasar yang terbuat dari bahan semikonduktor. Biasanya silikon. Substrat ini berfungsi sebagai fondasi untuk terminal-terminal lainnya yaitu drain, source, dan gate. Substrat berperan dalam isolasi dan menentukan karakteristik operasional dari MOSFET sendiri. Sedangkan gate, terminal yang berfungsi sebagai pengendali arus antara terminal source dan drain. Nah, gate terbuat dari bahan logam yang diisolasikan oleh lapisan oksida, biasanya silikon dioksida yang menghambat aliran listrik langsung ke saluran semikonduktor. Selanjutnya silikon. Silikon berfungsi sebagai isolator yang dielektrikum antara terminal gate dan substrat. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah aliran listrik langsung dari gate ke substrat, sehingga memungkinkan kontrol yang efektif terhadap arus yang mengalir antara source dan gate. Selanjutnya yaitu sumber, sebagai titik masuk bagi pembawa muatan yaitu elektron dalam type N channel atau lubang dalam type P channel. Fungsi utama
yaitu menyediakan pembawa muatan yang diperlukan untuk aliran arus dan terminal source ke drain ketika tegangan diterapkan pada gate. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, kali ini dengan cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plus-nya terhubung dengan kaki drain dan polaritas min dihubungkan dengan kaki source, dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arus tidak terlalu besar. Dan jangan maaf dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate. Nah, dan polaritas min dihubungkan pada kaki source, dan nilai VGS harus melebihi VGS dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain dan void karena berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Nah, selanjutnya, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik rangkaian pemberiannya. Nah, pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan volt yang juga besar yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan volt, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan volt dari MOSFET. Nah, di sini terdapat karakteristik lengkung konduktansi, di mana VGS lambang akan menyala jika melebihi VGS harus melebihi preset voltage-nya untuk aki biar lebih bisa mengalir. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kita kasih tegangan supply pada kaki anoda polaritas plus dan kaki katoda polaritas min, serta jangan lupa menambahkan tahanan R untuk pembatasan arus supply. Ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui batas breakover-nya. Dan ini terdapat gambar karakteristik arus tegangannya ya. Dan lanjutannya yaitu jika kaki gate kita abaikan hanya mengendalikan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak akan menyala. Nah, breakover maka SCR tidak menyalakan, tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate IG untuk membantu dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita berikan tidak lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan SCR, jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Nah, di sini penjelasannya yaitu 10% dari arus gate IG sampai dengan 10% dari arus SCR IT merupakan time gate. Nah, dari 10%
eh, arus SCRIT sampai dengan 90% arus SCRIT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Nah, selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan. Nah, ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepaskan supaya terhindar dari losses pada junction. Nah, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan SCR dengan jelas yang dimaksud dengan latching current dan holding current. Nah, latching current sendiri atau yang disebut dengan IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Holding current atau yang disebut dengan IH merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan off. Jadi, hubungan dari IL dan IH, yaitu jika kita menurunkan nilai TOV pada MOSFET, maka nilai IL turun hingga batas kritisnya dari MOSFET. Batas kritisnya yaitu IH. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Nah, kenapa sih kita menggunakan metode Thevenin? Karena metode Thevenin itu menyederhanakan rangkaian rumit menjadi sederhana. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu pendekatan 1. Pendekatan 1, jadi VD diodanya itu dianggap 0. Jadi dihilangkan sama VIN-nya. Nah, terus kita nyari tahanan Thevenin, yaitu 2K dikali 2K per 2K plus 2K, yang menghasilkan 1K. Selanjutnya yaitu VTH, yaitu 2K per 2K plus 2K dikali 20, sama dengan 10K. Selanjutnya disederhanakan menjadi rangkaian seri, dengan rumus ID yaitu VTH dikurangi VD per R total. Nah, jadi VTH-nya sendiri yaitu 10 dikurangi VD-nya yang tadi itu 0. Selanjutnya per 1K plus 2K dari R totalnya tersebut yang menghasilkan 3,3 mA. Selanjutnya, yaitu pendekatan 2 dengan tegangan lutut yaitu 0,7 volt. Nah, tegangan lututnya sendiri yaitu 0,7 volt, sama seperti yang cara yang pertama. Nah, RTH-nya ketemu 1K seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan VTH-nya 10 volt. Rumusnya sama, VTH dikurangi VD per R total. VTH-nya yaitu 10, min dikurangi 0,7 dari VD-nya tadi, tegangan lututnya yaitu 0,7, per 1K plus 2K, yaitu R totalnya menghasilkan 3,1 mA. Selanjutnya, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan airbook yaitu 5 ohm. Nah, di sini sama seperti sebelumnya dengan tegangan lutut 0,7. Nah, dan di sini ketambahan airbook yaitu 5 ohm. Sama seperti yang tadi, RTH-nya ketemu 1K, VTH-nya ketemu 10 volt. ID-nya rumus ID yaitu VTH dikurangi VD per R total. Nah,
VTH-nya sendiri yaitu 10, dikurangi VD yaitu 0,7 per 1K plus 2K, dan R book-nya yaitu plus 5K, karena tersebut menjadi R total. Dan hasilnya yaitu 3,094 mA. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.